Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu lagi pada tanggal 8 November 2020. Tidak terasa kita masuk ke minggu yang kedua. Waktu terus berjalan dan tanpa terasa umur kita makin bertambah. Yang berulang tahun mendapat ucapan ulang tahun, mendapat kue, mendapat sanjungan, sambutan yang meriah, tentu berbahagia dan seringkali lupa bahwa dengan berulang tahun kita berkurang jatah kita di bumi ini 1 tahun lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengambil sebuah topik pada hari ini yang Bapak Ibu sering mendengar tetapi sering tidak terlalu menyadari. Topik itu adalah seperti telur di ujung tanduk. Perumpamaan ini berhubungan dengan kondisi yang kritis, kondisi dalam bahaya yang puncak dan mengancam nyawa atau harta yang berharga. Saya akan membahasnya berkenaan dengan nasib kita sebagai manusia. Saya percaya sebagian besar dari kita belum tentu menyadari atau belum tentu terlalu menyadari kondisi bahwa banyak dari kita ini seperti telur di ujung tanduk. Mari kita mulai dengan umur kita, ya, sebagai manusia yang hidup. Dibanding dengan umur jagat raya, menurut para ahli, solar system kita ini sudah miliaran tahun umurnya. Nah, dibanding dengan umur jagat raya ini, atau solar system saja, hidup manusia itu sangat singkat. Apalagi dibanding dengan kekekalan, karena kekekalan ini tidak ada ujungnya. Tetapi hanya sedikit dari kita yang menyadari kenyataan ini, bahwa umur kita ini sebetulnya relatif sangat-sangat pendek. Karena keterbatasan kita memikirkan panjang umur kita yang pendek ini, maka cara berpikir kebanyakan orang dewasa ini tentang hidup ini maupun tentang kekekalan dan tentang Tuhan itu saya bagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, menyadari adanya Tuhan yang Maha Kuasa tetapi tidak pernah memikirkan ada kematian atau neraka atau sorga. Terus yang kedua adalah orang-orang yang tidak mengakui sama sekali adanya Tuhan. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Dan saya sudah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Terus yang ketiga, ada orang yang menyadari ada realitas kehidupan sesudah mati, tetapi dengan konsep yang keliru. Ya, mereka salah mengerti tentang kekekalan, tentang Tuhan. Terus yang keempat, dan ini yang paling sedikit, bahwa orang-orang tersebut mengerti kebenaran yang sejati. Orang yang jenis pertama menyadari adanya Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi tidak pernah memikirkan ada kematian, atau ada neraka, atau ada surga. Nah, orang-orang yang jenis ini itu saya bagi lagi dalam 2 kategori. Yang pertama, orang-orang yang saya sebut orang-orang yang beragama, yang percaya akan adanya Tuhan, memiliki etika atau memiliki moralitas yang baik. Dipandang oleh masyarakat umum, mereka adalah orang-orang yang saleh. Tetapi tetap tujuan hidup utamanya adalah mencari keuntungan diri sendiri. Jadi walaupun tampak di luar kesalehannya, tetapi dalam hati batinnya tetap mengutamakan keuntungan diri sendiri, keselamatan diri sendiri. Nah, ini diwakili dengan anak muda kaya yang bertemu dengan Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-19. Dan juga seorang imam dan seorang Lewi yang mengabaikan orang yang dibegal di suatu jalan dan terkapar tidak berdaya. Nah, baik anak muda yang kaya ataupun imam dan orang Lewi adalah menggambarkan orang-orang beragama yang mereka kelihatan saleh pada waktu kondisi normal, tapi mereka adalah orang-orang yang sebetulnya mencari keselamatannya sendiri, tidak mau direpotkan. Jenis orang yang kedua adalah orang-orang beragama, tetapi etika dan moralitasnya rendah. Sadar adanya Tuhan sih, tetapi tidak kuasa membendung keinginan dosa. Ya, ada orang-orang yang beragama, mereka pergi ke rumah ibadahnya, mereka ke gereja, tetapi mereka masih kental dengan perjinahan. Orang-orang Kristen yang mengerti bahwa mereka tidak boleh mencari ilah-ilah lain, mereka tidak boleh sujud menyembah kepada ilah lain, tetapi mereka tidak dapat membendung hati mereka ketika mereka mengalami suatu kebutuhan mendesak dan ketika mereka merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa mereka dan mereka pergi berdukun. Banyak orang
Kristen yang masih menggunakan kebohongan, menipu untuk mereka bisa survive dalam perjuangan hidup ini. Banyak orang Kristen, ya terutama untuk gereja-gereja yang di daerah, ya gereja-gereja suku itu, mereka membiarkan jemaatnya hidup di dalam kemabukan, pesta pora, yang seringkali menimbulkan syak prasangka dan menimbulkan ketidakharmonisan dengan orang-orang yang beragama lain. Orang-orang beragama di Indonesia ini, apapun agamanya, mereka terlibat dengan korupsi besar-besaran dari yang di daerah maupun di pusat. Banyak orang terlibat dengan pertengkaran, bersitegang dengan satu dengan lainnya, saling memaki, ya, dengan kata-kata yang tidak senonoh, yang kasar, saling bergosip, menjatuhkan satu dengan lainnya. Nah, ini adalah orang-orang beragama dengan moralitas rendah. Belum lagi orang-orang yang suka lari dari tanggung jawab membayar hutang, orang yang menipu rekan bisnisnya, orang-orang yang tidak mau mengembalikan hutang di bank, atau orang-orang yang lari dari kewajiban membayar hutang bank, ya. Banyak sekali orang-orang kaya, bahkan itu dengan nama-nama Kristen sekalipun, ya. Nah, ini orang-orang yang beragama dengan moralitas rendah. Jenis yang kedua ini berbicara tentang orang yang beragama tetapi orang yang masih merasa mempunyai waktu sehingga mereka membiarkan kebiasaan dosa mereka itu masih menguasai mereka. Orang jenis ini merasa bahwa Tuhan bisa diatur, Tuhan bisa diajak kompromi, dan Tuhan bisa mengampuni atau bisa mentoleransi kesalahannya pada waktu nanti dia punya kesempatan untuk bertobat. Mereka berpikir bahwa umur mereka masih panjang, masih cukup waktu untuk mereka bertobat, untuk berubah gitu. Sedangkan orang yang jenis yang ketiga, yang menyadari adanya realitas kehidupan sesudah mati, ada yang menyadari bahwa ada neraka, ya. Tetapi sayangnya mereka mendapat konsep yang keliru. Orang-orang jenis ini mendapatkan pengajaran yang keliru dari guru-guru yang salah. Misalnya, ada beberapa orang, ada kelompok-kelompok orang yang diajari dengan membunuh orang lain yang tidak sealiran dengan mereka, mereka akan masuk surga dan dilayani oleh banyak bidadari-bidadari cantik. Ada orang yang dengan berani membawa bom bunuh diri, membawa gas beracun dan meracuni orang-orang di tempat-tempat umum, ya. Terus kalau orang itu beragama Kristen, ada orang-orang yang mempercayai ataupun mengajarkan apapun kelakuannya, apapun perbuatannya, apapun pikirannya, mereka merasa yakin masuk surga. Karena mereka beranggapan bahwa Yesus telah mati menebus semua dosa, baik dosa masa lalu, masa sekarang, maupun masa akan datang. Jadi kalau mereka merencanakan sesuatu yang jahat, misalnya merencanakan mau korupsi, merencanakan mau menipu orang, merencanakan mau berselingkuh, mereka berpikir Tuhan sudah mengampuni. Nah, ini suatu konsep yang keliru. Bisa jadi pengajaran itu sudah benar. Mereka hidup di dalam sebuah lingkungan gereja yang benar-benar mengajarkan kebenaran, dan hidup mereka secara moral, secara umum mereka itu sudah bagus, ya. Tetapi prioritas hidup, segala yang ditinggikan atau yang dicintai dalam hidupnya sebetulnya itu bukan Tuhan, tapi seputar kesenangan diri sendiri, walaupun masih di dalam hati. Dan ini diwakili oleh Petrus pada waktu ia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan kembali ke Yerusalem, dan di Yerusalem itu dia akan dibunuh. Dan Petrus maju ke depan dengan berkata, "Jangan sekali-kali itu terjadi, ya, jangan itu terjadi padamu ya Rabi, aku akan membelamu." Petrus berkata demikian karena apa? Karena dia mempunyai sebuah harapan bahwa Yesus akan menjadi Mesias, Yesus akan menjadi Raja atas orang Israel, dan Petrus serta teman-temannya itu akan mendapatkan keuntungan dari posisi Yesus sebagai kaisar dunia ini. Nah, ini konsep yang keliru. Berbeda dengan orang-orang barat yang sebagian besar otaknya telah rusak oleh kesombongan dan superioritas mereka, sehingga tidak mau mengakui adanya Tuhan.
dan mereka merasa bahwa semuanya bisa diatasi dengan kepandaian, ya segala kesulitan, masalah itu bisa diatasi, bisa diselesaikan dengan kepandaian intelektual mereka, dengan teknologi, mendorong mereka meninggalkan nilai-nilai kesopanan, ya kehidupan yang bermoral, ya misalnya dengan seks bebas, LGBT, kemabukan, pornografi, dan itu dianggap wajar di kalangan orang-orang barat. Sedangkan kalau di timur yang rata-rata agamis, ya bahkan cenderung ekstrim, sampai tidak mempedulikan nilai kemanusiaan dan hak-hak hidup orang lain jika sudah berbicara atas nama agamanya. Jadi keekstriminan, kefundamentalisan ini membuat orang memakai kacamata kuda. Artinya ya yang dia pandang di depannya itulah yang paling benar, yang lainnya salah dan yang lainnya harus di-scrap. Namun baik yang bermoral sudah rusak maupun yang agamis tadi, tak satu pun kondisi masyarakat ini bisa membuat dunia damai, aman, sejahtera. Kenyataannya yang kita lihat di mana-mana perang, ketidakadilan, korupsi, penindasan terjadi di mana-mana. Dan ada orang-orang yang terseret dengan ekstremisme, fundamentalisme agama yang tadi saya sebutkan, tetapi akhirnya menimbulkan kekacauan, kesadisan, dan kengerian bagi orang lain. Nah, mengapa agama tidak dapat memperbaiki dunia? Jawabnya cuma sederhana. Karena dunia ini sudah di bawah kendali si jahat. Di bawah kendali roh yang memberontak kepada Allah, yaitu iblis. Saya telah melihat begitu banyak orang yang telah dirusak otaknya sehingga tidak mampu membedakan apa yang najis dan apa yang kudus. Ya, seperti ini adalah orang-orang yang menelan muntahan-muntahan roh jahat dari neraka, dan mereka mengira itu makanan yang nikmat, itu makanan yang cocok untuk kehidupan mereka. Itulah sebabnya begitu sulitnya orang untuk diajak hidup berkenan kepada Tuhan, dan itulah sebabnya juga orang begitu sulit menangkap visi atau rencana Allah dalam hidupnya, dan sulitnya mendengar panggilan Tuhan. Contoh, ada beberapa artis yang terkenal yang harus mati karena AIDS, seperti Rock Hudson, Freddie Mercury, karena mereka terlibat dengan gaya hidup homoseksual, hidup bebas. Ada penyanyi-penyanyi terkenal yang kaya raya seperti Whitney Houston, Michael Jackson, itu menghancurkan hidupnya dengan obat bius dan alkohol, sampai-sampai kemampuan vokalnya hilang sebelum mereka akhirnya meninggal dengan sia-sia. Saya melihat ada banyak suami, banyak istri menghancurkan rumah tangganya karena mereka memberi prioritas yang salah. Mereka mengejar cara hidup yang salah. Yang wanita, mereka mengandalkan kecantikan, mereka berusaha untuk kelihatan tampil cantik, mereka tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan, mereka pergi ke salon, mereka mendandani, mereka mempermak dengan operasi plastik setiap waktu, setiap tahun, mereka berubah wajah seperti itu seakan-akan bahwa mereka akan hidup selamanya dengan kecantikan mereka. Yang laki-laki juga begitu, mereka mabuk dengan kekayaan, mengejar kesenangan, dan akhirnya keluarga mereka berantakan. Ada anak muda yang kehilangan kesempatan emas, peluang pekerjaan yang baik, kehilangan kesehatan, ya karena apa? Kemalasan, hidup yang hura-hura, bergaul dengan orang yang salah, mengkonsumsi makanan minuman yang tidak sehat dan merusak kesehatan, dan akhirnya mereka menyesal. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mempertimbangkan realitas tentang neraka. Saya ketemu dengan ada banyak orang, termasuk orang yang beragama, yang sepertinya orang-orang yang rajin ke gereja, itu meremehkan neraka. Ada orang-orang yang bahkan menentang neraka. Saya mengingatkan bahwa neraka itu real, nyata, ya, bukan isapan jempol, bukan khayalan film Hollywood, ya, tapi itu nyata. Saya sarankan kesaksian tentang pengalaman orang-orang yang mati dibangkitkan, dan saudara bisa lihat di berbagai jaringan medsos, ya, dan melihat realitas neraka itu, walaupun bukan standar, tetapi bisa menjadi referensi hidup. Saudara harus timbangkan perkara ini. Orang boleh melakukan kesalahan dan menyesal kecil untuk apapun di muka bumi ini. Saudara bisa buat kekeliruan-kekeliruan dan kemudian menyesal. Misalnya ya ada banyak orang menyesal karena dahulu tidak sekolah dengan serius, tidak mau belajar dengan serius, sehingga ketika dewasa momen belajar itu hilang, dan orang-orang ini, anak-anak ini sulit mendapatkan pekerjaan yang baik karena perusahaan tidak akan mau membayar orang-orang dengan harga yang tinggi, orang-orang yang malas, orang-orang yang bodoh. Ada orang-orang yang menyesal karena salah memilih jodoh. Ada pria yang
salah memilih istri, ada wanita yang salah memilih suami. Ternyata pasangan-pasangan ini tidak memberikan kebahagiaan sebagaimana yang mereka mimpi-mimpikan ketika mereka masih pacaran. Misalnya ada wanita yang menikahi seorang pria yang anak orang kaya atau yang ganteng gitu. Ternyata setelah menikah, ternyata suaminya itu pejudi, pemabuk, kasar wataknya, suka ngomongnya sinis, suka menyakiti hati. Ada banyak pria-pria menyesal karena menikah dengan seorang wanita karena ternyata wanita yang menjadi istrinya itu pemboros, omongannya kasar dan sebagainya. Ini penyesalan-penyesalan kecil ya, yang jangka waktunya selama hidup di bumi ini. Bisa mengalami perbaikan, bisa berubah. Ada orang yang menyesal karena salah berinvestasi sehingga kehilangan uangnya atau ditipu oleh rekan kerjanya, modalnya dibawa lari oleh orang lain. Ada orang menyesal karena keluar dari suatu perusahaan yang mapan lalu masuk ke perusahaan yang baru, tetapi ternyata perusahaan yang baru ini tidak tahan lama dan bangkrut, dan banyak penyesalan-penyesalan lain yang rata-rata sebetulnya masih bisa diprediksi sebelumnya. Namun ada penyesalan yang akan sangat dalam yang seharusnya bisa diprediksi karena sudah ada peringatan-peringatannya. Kalau saudara mengendari mobil di jalan raya yang bukan tol, ya seringkali jalan-jalan yang lama itu memiliki tikungan-tikungan yang tajam. Nah, di setiap kali ada tikungan, biasanya ada tanda, ada tikungan, ada belokan. Nah, kalau kita tidak memperhatikan rambu-rambu adanya tikungan tadi dan kita tancap gas, apa yang terjadi? Kita, karena ada gaya sentrifugal yang melampaui stabilitas mobil tadi, mobil kita akan terlempar keluar dan kita akan masuk jurang atau keluar dari jalan. Terjadi kecelakaan dan menyebabkan kita susah. Nah, saya sampaikan ada penyesalan yang tragis dalam hidup seorang manusia, yakni jika ditolak oleh Bapa Surgawi. Ini adalah penyesalan yang terburuk akan dihadapi orang yang terbuang dari hadapan Bapa. Karena hanya ada satu tempat di kekekalan untuk orang yang terbuang tadi, yaitu neraka. Saya sering berkata kepada seseorang yang katanya siap masuk neraka karena dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan dosanya, tidak mau meninggalkan kesenangannya yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan mereka berani menantang bahwa mereka siap untuk masuk neraka. Biasanya saya katakan, uji coba dulu, taruh jarimu di atas nyala lilin selama minimum 1 menit saja. Kalau engkau bisa tahan, silahkan engkau nanti berikhtiar masuk neraka. Tapi kalau engkau tidak tahan, pikirkan dulu 100 kali lipat sebelum engkau berkata seperti itu. Maka sekarang saya tidak akan mengkhotbahkan tentang solusi-solusi masalah kehidupan, tentang mujizat, tentang karunia-karunia roh, tentang pertolongan-pertolongan yang meninakbobokan atau meremehkan atau memudahkan orang menuju kepada surga. Saya juga tidak mau menghibur orang dengan harapan kosong seakan-akan dengan menjadi Kristen sudah pasti masuk surga. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sepertinya diyakinkan bisa pasti diterima Bapa Surgawi karena hanya memandang dengan sebelah mata. Yohanes pasal 14 ayat 6. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya terlalu lama mengabaikan peringatan Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Dan juga Yohanes pasal 3 ayat 3 yang selalu saya baca berulang-ulang dan saya ingatkan, tetapi saya tidak terlalu menyadari jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka orang itu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Juga Matius pasal 7 ayat 21 ayat 23, banyak orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan, tapi mereka tidak bisa masuk dalam kerajaan surga karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, hari-hari ini, saat ini, saya akan memfokuskan pengajaran saya untuk supaya Anda lolos dari bahaya besar, yaitu terbuang di neraka, dengan hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Menurut saya ini yang terpenting yang harus Anda dengar dan Anda harus perhatikan. Dan harusnya lebih menarik daripada seri khotbah untuk lolos dari kutuk kemiskinan, mengalami kemakmuran, kejayaan, dan mendapatkan jawaban doa-doa yang untuk memenuhi kebutuhan jasmani, termasuk juga kesembuhan ilahi. Harusnya perkara untuk saudara bisa lolos ke surga, lolos dari neraka, itu hal yang paling penting dalam hidup kita ini. Ya, lebih daripada kebutuhan yang lainnya. Karena kita harus beranjak menuju kepada kedewasaan rohani.
Hanya anak-anak kecil yang belum dewasa yang memanfaatkan orang tuanya untuk kepuasan kesenangan dirinya sendiri. Saudara mungkin punya anak yang masih bayi ya, atau masih anak balita begitu. Kalau lihat sesuatu yang dia senangi, dia akan merengek, dia akan meminta dengan memaksa, dengan menangis, dan saudara biasanya akan memberikannya mainan misalnya atau baju yang disenangi gitu ya, karena itu masih anak-anak kecil dan anak-anak tidak mengerti tanggung jawab. Yang dia mau adalah dimengerti. Nah, anak-anak punya sifat egois. Beberapa pengkhotbah di masa kini membuat murah jalan Tuhan dengan menggambarkan Tuhan seperti Sinterklas atau bahkan menggambarkan Tuhan sebagai satpam penjaga, walaupun apapun kita, entahkah masih seorang pendosa, masih seorang yang najis, pokoknya yang penting punya iman, pokoknya yang penting berdoa, pokoknya yang penting percaya, Yesus memberikan pasti akan dikabulkan. Ini penghinaan kepada Allah secara luar biasa karena memberi jalan yang keliru kepada jemaat. Di dalam Matius pasal 7 ayat 13 sampai 15 Tuhan berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya harus tegas kepada Bapak Ibu Saudara, karena di zaman ini orang dengan mudah mengakses ke media-media sosial, mengakses ke dunia internet sehingga bisa mendengar pengajaran dari berbagai tempat, berbagai penjuru dunia. Dengan dunia tanpa batas ini, seorang jemaat tidak perlu harus mendengarkan pendetanya di gerejanya. Dia bisa pergi ke Amerika tanpa harus terbang ke sana, hanya dengan dia mengakses ke internet, dan di situ terbuka sekali untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran. Dan sayangnya tidak semua pengajaran itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sayangnya pengajaran-pengajaran itu banyak yang membawa orang kepada penyesatan, dan di situ digambarkan sebagai nabi-nabi palsu yang memakai jubah domba tetapi sebetulnya serigala yang buas. Orang-orang ini memberikan jalan yang mudah untuk masuk surga sepertinya. Orang-orang ini memudahkan, meremehkan jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan menggambarkan di sini bahwa lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Nah, Tuhan mengingatkan, masuklah melalui pintu yang sesak. Artinya apa? Jalan yang diajarkan oleh Tuhan itu memang tidak leluasa, tidak mudah, tidak nyaman begitu saja dilalui. Itulah sebabnya beberapa orang Kristen dari Barat itu sudah muak dengan kenajisan atau kebiasaan di Barat. Mereka mencari ketenangan semu pada agama-agama lain. Saya membaca alasan-alasan mereka meninggalkan kekristenan, itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak mengenal Tuhan, dan ini berhubungan dengan merosotnya moral para pemimpin Kristen dan masyarakat Kristen di Barat. Mereka hanya mengenal tradisi Kristen, misalnya pesta-pesta, ayam kalkun pada hari Natal, ya, dan itu adalah tanggung jawab para pemimpin Kristen yang ada di sana, dan itu tidak mengajari dengan benar kepada masyarakat yang ada di sana, sehingga rusak kondisi moralitas mereka, dan mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita melihat jemaat Tuhan yang tulus ya di masa sekarang ini dieksploitasi oleh banyak pengkhotbah yang serakah, ya, pemimpin yang serakah sekedar untuk memanfaatkan jemaat untuk mengeruk kekayaan dengan membuat jemaat tetap menjadi kanak-kanak, sehingga mereka memuja pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah yang karismatik itu seperti dewa rasanya. Jemaat dibawa kepada sikap seperti orang-orang yang pergi berdukun atau datang ke tempat-tempat keramat, yang datang kepada seorang juru kunci. Ya, orang-orang yang pergi ke tempat keramat dan juru kunci tadi, mereka pasti membawa suatu permintaan. Ya, permintaan ini minta dikabulkan, dan biasanya juru kunci itu memberikan syarat-syarat, harus membawa ini, harus membawa itu. Mereka harus membawa persembahan. Kita diperhadapkan dengan zaman yang seperti ini, di mana kita menganggap banyak pendeta, banyak pengkhotbah, banyak penginjil itu seperti juru kunci tadi, membawa persembahan dengan harapan permohonannya, permintaannya, doanya itu dikabulkan. Nah, Bapak Ibu, saya akan berkata kepada saudara dengan tegas, kita harus berhenti dari sikap tersebut. Kita harus mengejar apa yang dikehendaki Allah
Oleh sebab itu, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, saya tekankan pada saat ini, ya. Yang pertama adalah kunci supaya tidak terlanjur jatuh ke lembah kekacauan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penting sekali kita semuanya itu membereskan naluri dosa yang sudah terlanjur mencengkeram hati kita, yang sudah terlanjur membuat kita mabuk kepayang dengan dunia ini. Naluri kita harus terus-menerus diperbaharui seperti di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang menjerat kita dan berlari dengan tekun pada perlombaan yang disediakan di hadapan kita. Biarlah mata kita tertuju kepada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita, yang demi sukacita yang telah ditetapkan baginya, rela menanggung salib dan mengabaikan kehinaan salib itu, dan sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata tadi di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, tanggalkan semua beban dosa yang menjerat kita dan berlari kepada tujuan. Ya, tanggalkan semua beban dan dosa. Kita terlalu lama menikmati beban. Apa itu beban? Ambisi-ambisi kita, kesenangan-kesenangan kita, yang membuat kita harus mencapai, mengejarnya, dan kita berambisi dengan kuat sekali untuk menguasainya. Orang boleh memiliki cita-cita, orang boleh berjuang untuk mereka berhasil, begitu. Tapi bukan hanya untuk sekedar menikmati atau karena takut mengalami kemiskinan, takut mengalami kesusahan, takut ditolak, takut diremehkan, bukan itu. Jikapun kita berjuang, kita berkarya dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, itu adalah dalam rangka kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di wilayah, di bidangnya masing-masing. Nah, kalau kita mengerjakan semuanya untuk kepentingan Tuhan, itu tidak ada beban. Tuhan katakan tanggalkan atau tinggalkan dosa yang menjerat kita, yang merintangi kita. Kenapa? Karena dosa itu membuat mata kita tertutup. Naluri dosa kita membuat kita tidak mengerti kehendak Allah. Dan membuat apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan itu menjadi sah bagi kita. Menjadi halal bagi kita. Selama kita mempertahankan naluri dosa, keinginan dunia, dan tidak mau beralih kepada kehendak Allah, kepada apa yang diajarkan Kristus, maka kita tidak akan pernah beranjak dari ikatan dunia ini. Tetapi jika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kita, maka kita lambat laun akan mulai merdeka. Seperti di dalam Yohanes pasal yang 8 ayat 31 dan 32, Tuhan berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Untuk memulai hidup di dalam kebenaran, saya katakan memang tidak mudah, boleh dikatakan hampir mustahil, kalau kita tetap hidup di dalam kubangan dosa. Saudara, pernah nggak saudara memperhatikan sebuah jumbo jet, pesawat Boeing 747 yang besar sekali dengan membawa ratusan penumpang di dalamnya, dan tentu beratnya luar biasa. Tetapi pesawat yang besar seperti itu mampu terbang di atas awan-awan, di atas ketinggian awan-awan. Pada waktu pesawat itu mau terbang, sebetulnya yang paling kritis adalah pada waktu mau tinggal landas. Itu adalah masalah yang terbesar. Karena apa? Kalau umpamanya dia gagal tinggal landas, dia akan nyelonong dan akan kecebur di ujung landasan. Ketika pesawat itu mau tinggal landas, itu sebetulnya adalah masalah yang paling berat, ya, paling sulit gitu. Tetapi ketika pesawat itu berhasil tinggal landas, berhasil terbang, setelah sampai ke ketinggian tertentu, maka pekerjaan terbangnya itu menjadi ringan. Daya yang digunakan untuk bisa mempertahankan mengawang-awang di atas awan itu lebih ringan dibanding dengan pada waktu dia mau tinggal landas. Nah, alegori ini saya gunakan untuk saudara yang baru mau merubah diri saudara keluar dari kubangan dosa. Ketika saudara baru mau keluar dari kubangan dosa, dan itu memang sangat sulit, ya, tetapi ketika saudara mau berjuang, saudara mau keluar dari kubangan dosa, maka Roh Kudus akan menuntun saudara, akan mengeluarkan saudara dari kubangan dosa tadi,
Dan kebenaran yang saudara makan itu, saudara imani itu, saudara masukkan dalam hati saudara itu, kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Maka yang penting di sini adalah bagaimana startingnya, bagaimana memulainya. Untuk mendapatkan starting yang bagus atau mulai yang bagus itu butuh kesadaran, pengertian tentang situasi hidup Anda masing-masing. Di mana kesadaran dan pengertian ini dalam terang kebenaran ilahi. Ketika saudara mau diterangi oleh kebenaran ilahi, saudara akan muncul kemauan yang kuat untuk berubah. Dan kemudian mulailah melangkah atau bertindak dengan mengakui dosa. Mengakui semua kelemahan. Tanpa pengakuan, Tuhan tidak memiliki hak untuk mengintervensi dalam hidup saudara. Saudara akan terus dikendalikan oleh keinginan dosa. Tetapi kalau saudara akui di hadapan Tuhan, saudara merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus akan masuk di dalam hati saudara dan akan beracara dalam hidup saudara. Tuhan berbicara, Tuhan bekerja. Oleh sebab itu, saudara sempatkan waktu, memiliki waktu untuk devosi kepada, untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Dan kemudian saudara bangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman, orang-orang lain yang menguatkan. Jangan lari, jangan merasa kuat sendiri, jangan tinggalkan persekutuan seperti yang dibiasakan banyak orang. Nah, ini pengalaman saya. Saya mendapatkan banyak pengertian, pemahaman akan kebenaran itu, dan saya merasakan setiap hari, setiap waktu itu makin sempurna. Itu tidak lepas dari persekutuan dengan saudara-saudara yang membagi kebenaran kepada saya. Saya tidak pernah merasa diri saya seorang Superman, seorang yang sudah tahu segalanya. Saya terbuka pada orang lain yang mengajari saya, mengingatkan saya, menegur saya sekali. Pada dasarnya saya mempunyai hati yang terbuka kepada kebenaran dan saya suka belajar kepada kebenaran itu. Dan saya belajar pada fakta-fakta yang disuguhkan oleh Tuhan pada kehidupan saya sehari-hari. Nah, saya melihat Tuhan punya acara sendiri, Tuhan punya metode sendiri, Tuhan punya cara kerja sendiri. Maka penting bagi kita semua, jangan lepaskan persekutuan dengan teman, saudara, seiman yang dewasa rohani, dan penting untuk mempelajari firman Tuhan itu dengan seksama. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang keempat ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, benar, saudara dikenyangkan oleh nasi dan sayuran dan lauk pauk. Tetapi roh Anda itu tetap akan mengalami kehausan, kelaparan rohani ketika engkau tidak mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Nah, setiap kejadian yang kita alami, saya mempunyai prinsip seperti ini. Ya, satu, Allah bekerja dalam setiap kejadian, baik yang tampaknya buruk di awal, dan setiap kejadian yang diizinkan oleh Tuhan itu untuk melatih kita. Saya percaya sekali di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Jadi Allah bekerja dalam segala hal. Allah bekerja ketika Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya dan dijual kepada orang-orang Ismail. Allah turut bekerja ketika dia dibawa ke Potifar dan dijadikan sebagai budak belian. Allah juga turut bekerja pada saat dia diberi kesempatan untuk melakukan perbuatan rendah ketika istri Potifar itu merayu dia. Nah, di sini Yusuf lulus semua ujian-ujian tadi. Terus prinsip yang kedua adalah hukum tabur tuai. Itu tidak bisa dihindarkan. Setiap apa yang kita tabur itu akan dituai. Setiap kejadian yang kita alami pada saat ini, misalnya kejadian yang tidak baik, itu bisa jadi adalah hasil kita menabur pada masa lalu. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 10 kita belajar bahwa hukum tabur tuai itu selalu ada periodenya atau masa berlakunya. Ada kejadian-kejadian yang kita alami, kesulitan, kesusahan, itu ada masa berlakunya. Jadi kita nggak perlu harus mengalami stres sampai kita nggak bisa makan, kita nggak bisa tidur nyenyak, stres sehingga kita asam lambungnya naik gitu ya. Itu saudara terlalu bodoh kalau saudara membiarkan diri saudara itu stres untuk perkara-perkara yang bukan kekekalan. Seharusnya saudara stres kalau saudara mau masuk neraka. Kalau saudara hanya stres karena kehilangan uang, stres karena kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan pekerjaan, apa artinya itu dibanding dengan kekekalan? Itu nggak perlu distreskan.
Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 10 ada waktu untuk ketawa, ada waktu menangis, ada waktu melahirkan, ada waktu meninggal, dan seterusnya. Oleh sebab itu, prinsip yang ketiga, jangan mengeluh saat Anda merasa sedang menuai sebuah pukulan. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 7, Tuhan mengingatkan kepada kita apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kenapa tidak perlu mengeluh? Karena di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Indah pada waktunya kapan? Apakah kalau saudara miskin, kemudian nanti pada waktu tertentu engkau akan menjadi kaya raya, engkau akan menjadi direktur, engkau akan menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan? Ya, kalau saudara misalnya kehilangan istri atau kehilangan suami tercinta karena meninggal atau karena mereka selingkuh, kemudian indah waktunya akan mendapatkan pengganti seorang istri atau seorang suami yang lainnya, yang baik, yang cantik, yang ganteng, dan seterusnya. Apakah itu maksudnya? Belum tentu. Bisa jadi, tapi belum tentu. Indah pada waktunya ini berhubungan dengan kekekalan. Kalau kita lulus, kalau kita setia sampai mati, seperti di Wahyu pasal 2 ayat 10, maka indah pada waktunya adalah ketika sesudah mati kita akan melihat kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah indah pada waktunya yang sejati. Bukan menjadi kaya, bukan dapat suami, dapat istri, bukan dapat anak, dapat pekerjaan, dan seterusnya. Bukan itu. Ya, itu hanya keindahan sementara, dan itu semu sebetulnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jika saya telah melaluinya, janganlah Anda mengabaikan atau lalu mencoba untuk membuktikan apa yang saya katakan ini benar apa enggak sih, gitu ya. Saudara mau nyoba-nyoba dulu, membuat kesalahan-kesalahan, membuat kekeliruan-kekeliruan untuk membuktikan bahwa apa yang saya katakan ini benar atau tidak. Sebab jika Anda memaksa untuk mencoba untuk masuk di dalam kubangan, mencoba untuk menikmati muntahan neraka, maksudnya Anda baru mau percaya setelah membuktikan apa yang saya sampaikan adalah benar, lalu Anda baru mengambil suatu sikap percaya, dan Anda akan kehilangan waktu emas Anda. Ya, kenapa? Anda harus mengalami kegagalan, mengalami masalah, mengalami kesusahan, mengalami penyesalan terlebih dahulu setelah mencobai semuanya itu. Maka jangan pernah Anda mencoba-coba untuk mencicipi kubangan setan dan muntahan mereka. Ya, Anda akan sulit untuk keluar atau lepas dari genggaman cengkraman mereka, roh jahat itu. Saya telah membuktikan di beberapa orang yang saya layani, orang-orang yang sulit untuk keluar atau lepas dari cengkraman dari iblis. Hal yang kedua yang ingin saya tekankan adalah Bapak Ibu Saudara yang sudah terlanjur masuk di dalam kubangan, bagaimana keluar dari kubangan tersebut. Saya bertemu dengan beberapa orang yang terlanjur menceburkan diri di dalam kubangan dosa yang dalam, ya. Dan saya melihat banyak orang, sekali lagi banyak orang yang sulit keluar dari kubangan tersebut. Nah, kubangan itu bisa jadi sebuah perbuatan yang benar-benar najis. Ya, orang-orang yang terlibat dengan kemabukan sulit untuk lepas dari mabuk. Orang-orang yang terlibat dengan perjudian sulit untuk lepas dari perjudian. Orang-orang yang membiasakan diri untuk berbohong itu sulit untuk tidak berbohong, sulit untuk berkata jujur. Orang-orang yang terlanjur hidup di dalam perzinahan, mereka sulit untuk lepas dari perzinahan. Orang-orang yang hidup di dalam kepahitan, dendam, dan seterusnya. Saya tahu ini perkara-perkara yang sulit untuk ditinggalkan bagi orang-orang yang sudah terlanjur terjun di dalamnya. Kubangan yang lainnya juga berbicara tentang cara berpikir yang jahat atau ajaran-ajaran yang keliru. Jika orang itu sudah terlanjur masuk ke situ, mereka akan keluar sulit. Termasuk adalah gaya hidup yang tidak mempedulikan Tuhan. Ketika orang itu hanya mempedulikan kesenanganmu, kesenangan dunia, kesenangan hanya buat diri sendiri dan tidak memikirkan Tuhan, maka engkau sebenarnya sudah masuk di dalam kubangan neraka, kubangan roh jahat. Karena di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 43-45, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur.
Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya sering mengutip ayat ini berkali-kali dan mengingatkan orang akan bahaya ketika orang itu menghambakan diri atau ketika orang itu masuk di dalam kubangan mencicipi muntahan roh-roh jahat, maka orang itu akan dicengkram habis pikirannya, dicengkram habis cita rasanya, dicengkram habis kebiasaannya oleh roh-roh jahat, dan orang-orang itu menjadi lebih jahat, lebih buruk lagi keadaannya. Dan itu nyata, itu real, bukan teori lagi. Maka pesan saya, jangan coba-coba mencicipi muntahan neraka. Jangan coba-coba mengabaikan firman Tuhan. Apapun situasinya, misalnya begini, saudara mengalami kemiskinan, mengalami kesusahan hidup ini, itu tidak berarti bahwa kita diizinkan untuk berdusta. Tidak diizinkan, itu tidak berarti bahwa saudara diizinkan untuk mencuri. Itu tidak berarti saudara diizinkan untuk mengambil hak orang lain. Ya. Ketika saudara disakiti orang lain, itu tidak berarti bahwa kita berhak untuk dendam. Ketika saudara diselingkuhi oleh pasanganmu, itu tidak berarti bahwa engkau boleh membenci pasanganmu itu dan bercerai, ya, apapun situasinya. Iblis akan mencengkrammu dengan begitu kuat. Ia tidak akan sudi melepaskanmu dengan sukarela untuk bebas. Di dalam Matius pasal 12 ayat 29, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Orang kuat di sini berbicara tentang roh jahat. Ada lagu yang sempat menjadi favorit di gereja-gereja itu mengikat orang kuat. Seperti gambarannya seperti Daud mengalahkan Goliat. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Matius pasal 12 ayat 29 ini, bukan hanya sekedar kita ini epaforia terus mengusir roh-roh yang berkuasa tadi, orang kuat tadi. Sebetulnya Matius 12 ayat 29 ini berbicara, jika engkau tidak melepaskan diri dari orang kuat atau roh yang mengendalikan hatimu, ya, maka engkau tidak akan mendapatkan harta yang sesungguhnya dari surga. Karena apa? Orang kuat, roh jahat yang menguasai hatimu itu akan mencenderungkan engkau untuk tidak tertarik kepada perkara-perkara surgawi, tetapi engkau akan terus dibawa untuk tertarik kepada perkara duniawi. Nalurimu akan dibawa kepada perkara-perkara yang rendahan terus, bukan perkara-perkara yang kudus, yang mulia di surga. Nah, itu maksudnya, ya. Ketika orang kuat tadi tidak diusir dulu, tidak diikat dulu, saudara tidak lepaskan dulu, maka engkau tidak akan bisa menikmati kerajaan surga. Ya. Hari ini jika Anda sudah jatuh di dalam kubangan dosa, saya katakan bertobatlah, bertobatlah. Jangan tunda-tunda waktu. Ya, jangan anggap bahwa waktu masih panjang. Jika Anda sedang menderita karena sedang menuai apa yang telah Anda tabur pada masa lalu, entah sakit penyakit, entah kemalangan, entah kebangkrutan, ya jangan sesali, jangan tertekan, jangan serahkan hidupmu kepada dunia ini, tetapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Evaluasi, karena di dalam Yeremia pasal 5 ayat 25 yang menjadi penghalang antara Tuhan dengan kita, itu adalah kesalahan kita, itu adalah dosa kita. Dosa itu bukan hanya sekedar apa yang sudah kita salah lakukan. Dosa itu bisa berupa di dalam karakter kita yang jelek, karakter kita yang buruk, karakter kita yang tidak memuliakan Tuhan, karakter kita yang maunya menjauh dari Tuhan. Ya, coba saudara jujur. Ketika saudara mempunyai waktu-waktu luang senggang, santai, apa yang saudara mau manfaatkan waktu itu? Ya, kebanyakan dari kita itu nonton televisi, kebanyakan dari kita itu nonton YouTube yang berhubungan dengan kesenangan dunia seperti olahraga, seperti film dan sebagainya. Jarang daripada kita menggunakan waktu itu untuk memuliakan Tuhan, menggunakan waktu itu berdoa kepada Tuhan, bercakap-cakap sama Tuhan. Dan ini menjadi penghalang kita.
Yeremia 5 ayat 25 tadi. Ya. Nah, kalau kita sedang menderita karena kita menabur sesuatu yang tidak kudus, tidak benar di masa yang lalunya, biarkan itu terjadi dan saudara cukup merendahkan hati. Ya. Biarkan Tuhan terus membentukmu. Saya tahu tugas saya adalah mengingatkan Anda. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 4, Tuhan berkata, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, tegurlah, nasihatilah dan doronglah mereka dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Sebab akan tiba saatnya ketika orang tidak mau lagi menerima ajaran sehat, sebaliknya untuk memuaskan telinga, mereka akan mengumpulkan guru-guru bagi diri mereka sendiri yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka akan memalingkan pendengaran mereka dari kebenaran dan berbalik kepada dongeng-dongeng." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kondisi orang-orang Kristen saat ini. Tidak tertarik kepada khotbah-khotbah yang seperti ini. Mereka lebih suka tertarik kepada hal-hal yang sensasi, yang hebat-hebat. Ya. Dan saya menyadari bahwa ini masa di mana orang tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat seperti tadi di ayat yang ketiga. Ya. Hari-hari ini adalah masa yang sulit bagi banyak orang Kristen untuk menangkap dan menerima firman yang sehat. Terutama di dalam 2 Timotius pasal 4 tadi, ya ayat yang ketiga, sebab akan tiba saatnya ketika orang-orang tidak mau lagi menerima ajaran sehat, sebaliknya akan memuaskan telinga, mereka akan mengumpulkan guru-guru bagi diri mereka sendiri dan sesuai dengan keinginan mereka. Di dalam pasal yang ketiga ayat 7 dan 8, Tuhan mengingatkan melalui Paulus, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang tidak bisa diajar ini sebetulnya mereka sudah bobrok otaknya. Ya, bobrok cara berpikirnya, sehingga sulit untuk dikasih tahu, sehingga sulit untuk diajari dan dinasihati. Itu sebabnya mereka tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saya tahu bahwa tarikan hawa nafsu dunia ini begitu kuat, ya, begitu mencengkeram banyak orang, ya. Banyak aktivis gereja itu tidak tahan uji. Ya, mereka frustasi dan mereka lari dari Tuhan. Ya, di 2 Timotius pasal 3 ayat 4 itu dikatakan bahwa mereka suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan itu kondisi orang-orang zaman sekarang. Ya. Jika Anda sudah terlanjur terjebur dalam kubangan dunia, maka tidak ada jalan lain kecuali Anda mau merendahkan hati dan bertobat. Seperti di dalam 1 Petrus pasal 5-6, Tuhan katakan, sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang penuh kuasa, maka Ia akan meninggikan kamu pada waktunya. Saya membagikan pengalaman hidup saya ini ya untuk saudara. Perhatikan baik-baik. Dari muda saya memiliki kecintaan kepada Tuhan dan firman Tuhan. Dan ketika saya masih ingat ketika saya masih 4 SD, ada seorang ibu guru yang menceritakan kisah Thomas di Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 ya, tentang Thomas tidak mau percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus kecuali dia bisa mencucukkan jarinya ke bekas paku di tangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkenan untuk melawat Thomas dan menyuruh, nih masukin tanganmu ke lubang tanganku. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat benar di dalam ayat 29 yang diajarkan oleh ibu guru tadi. Ibu guru saya namanya Ibu Sri ya, yang berkata demikian. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Itu terngiang-ngiang dalam pikiran saya selama 39 tahun. Dan 32 tahun yang lalu ketika seorang ibu dan seorang penginjil berkata kepada saya, dan Yohanes pasal 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, saya masih ingat hingga hari ini. Nah, perjalanan hidup saya memang tidak terlalu mulus ya. Tetapi sejak saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan 32 tahun yang lalu,
Sejak itu saya hanya tertarik kepada Tuhan Yesus. Saya selalu bersemangat bila berbicara tentang memenangkan jiwa, berbicara tentang kekekalan, berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Ya, itu sebabnya saya tidak pernah tertarik menumpuk harta dan mengejar karya. Ada teman-teman seangkatan saya yang secara materi mereka jauh lebih kaya dan lebih berhasil secara harta. Ya. Karena mereka benar-benar memanfaatkan waktu mereka untuk mengejar keberhasilan dan kekayaan. Sedangkan saya menghabiskan banyak waktu sepulang kerja itu hanyalah untuk bergumul dengan firman Tuhan, menginjili orang supaya mereka bertobat, walaupun toh tidak semuanya menanggapi dengan baik ya. Nah, lain waktu saya luangkan waktu untuk menyembah Tuhan secara pribadi gitu ya. Tidak ada waktu luang untuk mengembangkan bisnis pribadi, tidak ada waktu luang untuk bersantai-santai, apalagi hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Itu pun saya sadari, saya butuh bertahun-tahun untuk menyadari kekurangan saya butuh bertahun-tahun untuk mengerti kehendak Bapa yang benar. Butuh bertahun-tahun untuk punya kesadaran lalu mempunyai keinginan dan semangat menjadi sempurna seperti Tuhan. Walaupun saya bernyanyi berulang-ulang, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Itu hanya seperti kata-kata nyanyian biasa yang tidak memiliki makna apapun. Ya. Nah, butuh bertahun-tahun untuk mengalahkan pride seperti ini. Ya. Saya sangat beruntung karena saya dalam 10 tahun terakhir ini Tuhan terus membentuk saya. Saya bersyukur pada Tuhan saya tidak mati 10 tahun yang lalu. Karena saya tahu betul kualitas hidup saya di hadapan Tuhan 10-20 tahun yang lalu. Walaupun saya seorang agamis, seorang yang melayani dengan sungguh-sungguh, saya tahu kualitas saya. Saya melihat beberapa teman yang saya kenal dekat meninggal di usia relatif muda dan saya tahu kehidupan mereka. Istilahnya saya kenal sampai ke isi perut mereka. Walaupun saya tidak banyak berkomentar tentang mereka ya. Dan saya melihat ada beberapa teman yang walau masih hidup tapi jatuh bangun di dalam kubangan dosa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini semua membangkitkan kesadaran saya mendapat keberuntungan dan kesempatan dari Tuhan untuk menyaksikan semuanya ini, supaya saya tidak boleh menyia-nyiakan waktu ini. Saya mendapatkan kesempatan dari Tuhan, maka saya harus bebenah, saya harus berbuah. Dan di dalam kesempatan-kesempatan ini saya berjuang sungguh-sungguh untuk mengingatkan kepada saudara, jauhi neraka. Ya, walaupun saya harus berterus terang pada Anda bahwa sebagian besar daya nalar dan daya ingat banyak orang yang saya ajak berbicara itu seperti yang saya gambarkan itu seperti lalat, maaf ya, seperti laler begitu ya. Sebagian dari Anda tidak cukup sungguh-sungguh memperhatikan peringatan atau warning yang saya bagikan ini. Coba seandainya Anda adalah petugas kebakaran yang begitu mendengar bunyi alarm weng 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 weng, ya walaupun Anda sedang menonton televisi, acara yang favorit saudara gitu ya, saudara lagi santai, tapi begitu mendengar alarm atau sirine tadi ya, terus kemudian pasti saudara akan langsung sigap untuk ganti pakaian, ganti baju untuk bertugas dan segera pergi kemana sedang terjadi kebakaran atau bencana tadi. Nah, perubahan yang sering saya gambarkan dengan istilah metamorfosis, seperti berudu menjadi katak, seperti ulat menjadi kupu-kupu, adalah kebutuhan yang mendesak di waktu yang sisa ini. Bumi ini sudah rusak, saudara-saudara. Dosa sudah sangat menjijikkan dan sudah membumbung tinggi sampai ke langit. Menurut saya, posisi kita saat ini itu tidak lebih baik daripada zaman Nuh sebelum air bah datang. Kita berada di tengah masyarakat yang menentang kekudusan Tuhan, baik atas nama agama atau atas nama kebebasan mengekspresi diri
atas nama kebebasan untuk mendapatkan kesenangan dan sebagainya. Maka tidak heran saya mendapat laporan dari Amsterdam, ada forum untuk mengolok-ngolok kekristenan, ada film-film yang melecehkan Tuhan dengan adegan seakan-akan Yesus bercinta dengan Maria Magdalena. Tidak heran di Eropa seorang wanita bisa menikah dengan wanita, seorang pria menikah dengan pria. Tidak heran di negara-negara barat itu AIDS atau HIV itu merebak di mana-mana, terutama di kalangan pecandu narkoba, kaum homo dan pelacur. Kenapa begitu rusak moral manusia? Di Amerika Serikat yang nilai agamanya masih cukup kental, lebih dari 40% masih mengaku orang Kristen Injili ya. Mereka boleh dikatakan orang-orang barat yang paling beragama, yang katanya sangat cinta kepada Yesus sehingga melahirkan sebuah doktrin Jesus only ya. Tetapi kenyataannya tidak mampu mencegah orang-orang Amerika untuk berzina, untuk hidup di dalam kenajisan, pornografi, dan lebih menyedihkan lagi, banyak orang Amerika sebetulnya mereka sudah berzina dengan mamon. Keagamaan mereka, kefanatikan mereka kepada Injil itu tidak mampu mencegah orang-orang Amerika mencintai dunia dengan berzina kepada mamon. Pengkhotbah karismatik di Amerika memperkaya diri dari persembahan jemaat ya, karena mereka didorong untuk mengandalkan dan memuja seorang pengkhotbah. Ini terjadi di Amerika. Pengkhotbah karismatik itu memperkaya diri dengan membeli tanah, jet-jet pribadi, dengan kekayaan yang bergunung-gunung dari hasil persembahan tadi. Dan menurut saya di Indonesia pun sudah mulai ikut-ikutan seperti itu. Dengan kekuatan media elektronika, jejaring sosial, itu digunakan untuk mempromosikan dewa-dewa baru di lingkungan gereja, di lingkungan kekristenan. Pikiran banyak orang Kristen dibuat jongkok oleh karena karisma pengkhotbah yang punya keajaiban tadi. Mereka di-drive, di steer ya untuk mengejar kesembuhan, manifestasi fisik, pengalaman-pengalaman yang sensasional, yang supranatural, yang ajaib-ajaib, yang aneh-aneh. Tetapi karakter dosa tidak pernah dikuliti. Dan perzinahan dengan mamon tidak pernah dibereskan. Orang bahkan dibuat untuk mengejar mamon, kekayaan dunia ini. Dan saya termasuk orang yang membuat kesalahan tersebut di masa lalu. Ya, yakni tidak membuat garis tegas antara kehidupan duniawi dengan kehendak Bapa. Coba saudara berpikir dengan keadaannya seperti ini ya. Apakah Anda tidak pernah berpikir mengapa ada pandemi COVID-19 di seluruh dunia dengan jutaan orang yang terinfeksi dan 4-10% meninggal tergantung dari negara menerapkan protokol kesehatan. Dan ini membuat cara hidup manusia berubah. Saudara, dengan pandemi ini ekonomi dunia ambruk, perusahaan besar kolaps hanya karena sebuah virus yang kecil, yang jauh lebih kecil dari tubuh kita. Pikirkan semua itu. Kenapa? Memang Anda belum melihat neraka, saya pun juga belum. Namun saya percaya itu. Ya, kesadaran saya tentang neraka itu jauh lebih lebih baik daripada 10-30 tahun yang lalu. Sejujurnya saya mengalami rasa gentar ya, seperti yang dirasakan Paulus ketika kita mengerti benar tentang neraka. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27 ya. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27, Paulus mengatakan, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Saudara yang dikasih Tuhan, seorang rasul yang besar, yang hidupnya sudah meneladani Tuhan Yesus, yaitu Paulus, menyadari masih ada sisi-sisi gelap lainnya yang berpotensi bisa menyeret dia masuk ke neraka kalau tidak diwaspadai, kalau tidak dibereskan. Dan ini dikatakan, jangan sampai aku sendiri ditolak. Nah, kita butuh supaya terus-menerus di 24 jam hidup kita sehari itu menyadari
potensi-potensi yang bisa menyeret kita itu kepleset ke neraka. Sekolah tinggi teologi tidak bisa serta-merta mengubah mental seseorang dari tabiat dosa dan monster-monster lama. Kita sudah menyekolahkan beberapa orang ke STT, ya, sekolah tinggi teologi. Kita juga pernah menerima beberapa lulusan STT yang membiayai secara mandiri, gitu, menawarkan diri melayani di tempat kita. Tetapi ketika melihat medan kita yang sulit, minus, ya, persembahan yang kurang, Tuhan, saya dorong untuk mereka mencukupi kebutuhannya, kehidupannya sendiri dengan mengupayakan sendiri, dengan mencari nafkah sendiri. Seperti Paulus, ya, yang mengajarkan kepada jemaat-jemaatnya, mereka ini nggak tahan lama dan mereka pergi untuk mencari penghidupan yang layak di tempat lain. Ya. Jika kita tidak melepaskan diri dari ikatan jiwani dengan daya tarik dunia, kita tidak akan bertahan melayani Tuhan di tempat ini, saudara. Ini terbukti dengan orang-orang yang melarikan diri dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan panggilan Tuhan di tempat ini. Nah, saya harus mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa rumah ini, rumah yang kita punyai masing-masing, itu hanyalah tempat berteduh, tidak lebih seperti payung, ya, tidak lebih seperti halte bis. Mobil, kendaraan apapun yang kita miliki, entah kendaraan roda 2, roda 4, ya, hanyalah alat transportasi, ya, bukan sebagai tempat untuk adu gengsi. Ya. Istri, suami, anak hanyalah teman semasa kita masih hidup di dunia ini. Bukan sesuatu untuk dikejar, untuk menjadi patokan, untuk menjadi kebanggaan. Bukan untuk tempat untuk kita menggantungkan diri. Makanan yang kita makan sehari-hari hanyalah untuk menunjang hidup dan supaya kita tetap sehat. Bukan untuk membuat kita terikat. Jabatan, kekuasaan, kekayaan hanyalah titipan sementara dari raja besar kita. Nah, hal yang ketiga yang ingin saya tekankan kepada saudara adalah, jadi yang fana itu tadi, jangan jadikan tujuan hidupmu. Jangan jadikan itu menjadi tujuan hidupmu, apalagi untuk kebanggaan. Selebihnya, biarlah hidupmu itu memenuhi Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, bahwa hidup ini adalah milik Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara harus mengerti benar konsep pengertian dari Galatia pasal 2 ayat 20 itu ditulis pada saat dunia masih mengenal perbudakan. Seorang yang menjadi budak itu di bawah kekuasaan seorang tuan. Hidup matinya itu adalah tergantung kepada sang tuan. Dan dia tidak memiliki hak pribadi, apalagi kekayaan. Semuanya adalah milik sang tuan. Tuan-tuan duniawi itu kejam. Tuan-tuan duniawi itu akan membawa orang masuk ke neraka. Nah, Tuhan Yesus sudah membeli, maka saudara itu sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan itu dalam arti sama seperti seorang budak yang berpindah tuan, maka ketika dia dibeli oleh seorang tuan yang lainnya, maka hidupnya menjadi milik tuan yang lainnya. Nah, saudara dan saya itu sudah dibeli dengan darah Yesus, maka hidup saudara dan saya itu sudah berpindah dari tuan duniawi ini kepada tuan yang baru, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya kita tidak mempunyai hak yang lainnya kecuali hidup sama seperti Yesus. Nah, termasuk cita-cita kita, termasuk cita rasa kita harus diubah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, itu bukan untuk memuaskan diri kita, bukan untuk mencari harga diri kita, bukan sekedar untuk mengisi waktu kita, tetapi untuk memuaskan Tuhan besar kita yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka jangan berpura-pura mengasihi Tuhan. Teliti apakah hati Anda benar-benar mengasihi Tuhan atau belum. Jika belum benar-benar mengasihi, dan Anda menyadari itu, Anda mendapati diri Anda masih kedodoran sana-sini, bergeraklah Anda datang kepada Tuhan. Saat ini juga. Jangan tunda-tunda. Itu nasihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena saya katakan tadi di depan, kita hidup ini seperti telur di ujung tanduk. Kalau kita nggak jaga benar-benar, kalau kita tidak pada posisi yang benar, maka tanduk itu akan menusuk telur itu dan musnah telur itu. Demikian jiwa kita. Kalau tidak benar jaga-jaga di dalam kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, maka engkau akan musnah.
di neraka selama-lamanya. Kiranya peringatan ini menjadi peringatan bagi kita semuanya untuk mempersiapkan diri kepada kedatangan Tuhan Yesus memberkati. Amin.